Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Warga lingkungan Panggereman, Keranggan, Kota Mojokerto digegerkan dengan penemuan mayat di rumah kos. Diduga tidak punya uang dan tidak mampu memakamkan. Seorang suami nekat menyimpan jenazah istrinya selama hampir 24 jam. Warga lingkungan Panggereman, Keranggan, Kota Mojokerto digegerkan dengan penemuan mayat di rumah kos yang ditempati Pasutri Dedi dan Indah Kusnaini. Saat ditemukan, jenazah sudah dikafani dan siap dimakamkan. Diduga jenazah tak segera dimakamkan karena sang suami tidak punya uang untuk menyelenggarakan pemakaman istrinya, terlebih mereka adalah warga pendatang dan tidak memiliki kerabat. Meninggalnya di kamar kos, ada suaminya, tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit Gadul. Setelah dia bawa di rumah sakit Gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Itu kurang tahu saya. Kurang tahu gitu. Petugas yang mendapat laporan langsung memeriksa jenazah. Petugas tak menemukan tanda bekas kekerasan dan menyatakan jenazah meninggal karena sakit. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto dan segera dimakamkan. Pemerintah Kota Tangerang mengultimatum pagar dan beton yang menutupi rumah warga di kawasan Tajur, Ciledug, Tangerang harus dibongkar. Pemkot Tangerang hanya memberikan waktu selama 1 hari kepada Asrul Burhan untuk membongkar sendiri dinding yang dibangunnya sepanjang 300 meter. Keputusan pembongkaran tembok diambil karena usaha mediasi yang beberapa kali dilakukan Pemkot Tangerang dengan kedua belah pihak tidak menemui titik terang. Sementara itu, Polres Metro Tangerang Kota mulai menyelidiki kasus pagar beton yang mengisolir rumah warga di Kelurahan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang. Bagaimana kondisi di rumah yang dipagar oleh beton di Ciledug, Tangerang? Sudah ada reporter kami Mahathir Muhammad di lokasi. Mahathir, selamat malam. Mahathir. Saya melihat Mahathir ada di antara dua tembok. Bisa diceritakan bagaimana situasi di sana? Ya. Selamat malam, Latif. Ya, Latif, benar sekali saya berada di antara dua tembok yang memang sudah dibangun dari tahun 2019. Tembok ini, benar sekali tadi sampaikan Latif, menghalangi atau mengisolasi satu tempat rumah. Sebelumnya namun saya akan menjelaskan dari luas dan juga panjang tembok yang sudah menghalangi di satu rumah ini. Luas atau panjang dari jujur kamera kami, Winar Dimas akan menunjukkan inilah lebar dari tembok yang menghalangi. Ada tembok pertama dan tembok kedua ini sepanjang kurang lebih atau lebarnya ini sepanjang 2 meter hingga 2,5 meter. Namun untuk tingginya dari tembok beton yang menghalangi dan atau mengisolasi rumah warga ini setinggi kurang lebih 2 meter, Latif. Dan memang kalau tadinya ada aktivitas jalan, ada gerbang di sana, namun gerbang ini pun sekarang tidak bisa digunakan karena memang karena tembok yang ini sepanjang kurang lebih 320 meter ini membentang dari tembok sana hingga ke ujung sana ini sepanjang 310 meter. Ini tembok beton ya, Latif, bahkan tembok yang cukup kuat ini menghalangi dan mengisolasi satu rumah yang berada di samping kanan saya ini, Latif. Oke, Kembali ke Latif. Kalau kita melihat bahwa ada rumah yang terisolir dan ada tembok setinggi 2 meter, lantas bagaimana cara mereka beraktivitas? Baik, Latif, untuk beraktivitas sangatlah sulit. Pertama, apabila mereka untuk memarkirkan kendaraan harus di luar tembok ini atau harus menumpang di pemukiman warga yang berada di depan tembok yang berada sebelah kiri saya. Setelah memarkirkan motor, mereka harus naik ke tangga atau bangku yang seadanya seperti ini. Dan setelah dari bangku pertama, juru kamera kami Dimas Winardi akan menunjukkan bangkunya ini seperti ini. Setelah itu langsung berpindah ke tangga yang sudah dibuat secara sukarela oleh pemilik rumah. Adek sayang, permisi ya, bentar. Dan ini
bahkan saat menaikinya mungkin cukup berbahaya, Latif. Karena kenapa? Ini ada sebuah kawat berduri yang baru saja dipasang kurang lebih seminggu yang lalu, sehingga tadinya untuk menyeberang ini diberikan sebuah penghalang kain agar nanti yang menghalang atau yang mencoba menyeberang dari pemilik rumah hingga dari pengunjung yang akan melakukan fitness atau berolahraga di tempat ini harus menyeberangi ini. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda, Latif, bagaimana proses menyeberangnya seperti ini. Saya akan menyeberang. Kami harus mengangkat berhati-hati karena ini kawat berduri, diberikan kain seperti ini, makanya agak cukup berbahaya. Kemarin menurut dari penuturan rumah, yang punya rumah maksud kami, ini ada satu pengunjung yang terluka karena terhalangi atau terkena dari kawat. Nah, saat ini saya berada di dalam rumah, Latif. Jadi seperti inilah kondisi rumah yang saat ini terhalangi oleh pagar beton yang sepanjang Latif. Iya, tadi saya melihat bahwa di sana ada anak-anak. Apakah ada juga orang tua yang kemungkinan sekali akan susah untuk menaiki tangga? Benar sekali, Latif, bahwa memang ada orang tua atau bahkan pemilik rumah dari rumah yang memang dimenangi dari lelang bank yang pada beberapa tahun ke belakang memang pemilik rumah ini adalah pemilik rumah sah karena memenangkan rumah ini dari lelang bank. Sehingga pemilik rumah ini memang saat ini sudah lansia atau lanjut usia. Saat ini pun kami sempat mencoba tadi untuk berbincang atau mengajak berbicara dengan pemilik rumah, namun saat ini masih keadaannya masih cukup trauma dan juga kurang enak badan. Karena memang kalau rumah ini saya jelaskan kepada Latif, rumah ini selain rumah ada tempat fitness di atasnya, ada juga kolam renang di belakangnya. Jadi untuk pemilik rumah sendiri memang cukup lansia, bahkan ada balita di sini 3 orang yang kami lihat, bahkan sangat berbahaya. Dan pintunya pun bukan hanya di sini, Latif, pintunya ada di belakang. Namun di belakang itu harus melewati lansia, bahkan ada balita di sini 3 orang yang kami lihat, bahkan sangat berbahaya. Dan pintunya pun bukan hanya di sini, Latif, pintunya ada di belakang. Namun di belakang itu harus melewati pemakaman terlebih dahulu. Latif. Oke, tadi disebutkan bahwa ada rencana ultimatum dari pemerintah Kota Tangerang bahwa besok harus dibongkar. Bagaimana persiapannya? Baik, Latif, untuk persiapan tadi dari Camat Kota Tangerang, itu Pak Syarifuddin bersama juga dengan Satpol PP dan juga Kasatpol PP Kota Tangerang, rencananya akan membongkar dari tembok sepanjang 320 meter ini pada esok hari, Rabu pagi. Kurang lebih pada pukul 9 pagi, nanti dari Satpol PP akan bersiaga di depan dari perumahan atau kawasan tembok yang dipasangi kawat berduri ini, dan kurang lebih nanti dari Kasatpol PP akan menurunkan pasukannya sebanyak kurang lebih 50 hingga 100 pasukan untuk membongkar dari pagar beton ini. Karena tadi benar sekali disampaikan oleh Latif bahwa mediasi sudah dilakukan oleh yang tadinya mengaku pemilik tanah dari yang membetonkan ini. Oke. Namun setelah mediasi selama 3 kali diundang ke